Oke, Bang, bisa dijelaskan Bang tentang kehadirannya ke Polda yang ini? Ya, jadi hari ini saya mendampingi klien saya Mas Aji, Mbak Vika, dan juga Mbak Cita Rahayu datang ke Polda Metro Jaya ini guna untuk meminta atau mohon perlindungan hukum, yang dimana ada satu peristiwa kejadian yang sudah resmi juga kami laporkan di Polres Metro Jakarta Selatan, dan nanti kami sampaikan juga bahwa terlapor saat ini posisinya sudah menjadi tersangka berdasarkan surat yang dikirimkan SP2HP dari Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun kenapa kami meminta Bapak Kapolda Metro Jaya dan Bapak Wakapolda Metro Jaya untuk segera menegakkan satu peristiwa ini. Kenapa? Karena kami duga dalam kaitan kasus ini ada orang kuat, ada sosok jenderal yang kami duga membantu si tersangka ini, sehingga sampai saat ini tersangka belum juga ditahan. Adapun kejadian yang dialami oleh klien saya Mas Aji maupun Mbak Vika, yang dimana pada saat terjadinya di TKP itu ada Mbak Cita Rahayu di sana. Jadi dalam hal peristiwa ini Mbak Cita adalah sebagai saksi yang menyaksikan apa yang dia perbuat, yang juga turut melihat segala sesuatu yang tidak pantas. Nanti mungkin dapat diceritakan juga oleh klien-klien saya, terutama ini ada satu hal yang sangat miris ya, atau tidak pantas yang kami duga dilakukan oleh si tersangka ini adalah melakukan perbuatan yang sangat-sangat tidak manusiawi ya. Di tempat umum, di Pondok Indah Mall, dia berani melakukan tindakan tersebut. Nanti mungkin dapat diceritakan tindakannya apa. Namun demikian, saya pribadi setelah mendengar apa yang disampaikan si pelaku ini, kita duga melakukan meludahi seorang anak bayi berusia 7 bulan pada saat itu. Oke, mungkin Mbak Cita boleh kronologisnya seperti apa Mbak? Kalau kronologinya sendiri mungkin bisa diceritakan oleh korban atau ibu korban yang juga mengalami, ada suaminya juga. Silakan. Waktu itu kebetulan kita diundang sama Kak Cita untuk duduk bareng lah di sebuah kafe di mall PIM. Kemudian saya lagi gendong bayi saya, satu usianya 7 bulan, tiba datang tersangka ini segerombolan, dan tersangka ini meneriaki saya dan anak saya segini jaraknya, kemudian meludahi wajah saya dan anak saya. Kemudian juga suami saya dapat aku potong, meludahi Mbak Vika, saya dan anak saya. Artinya dia bukan tidak sengaja ya, tapi dengan sengaja dia meludahi Mbak Vika dan bayinya. Iya. Mbak Vika. Oke, itu perlu dipertegas. Kalau seandainya cuman saya yang diserang, saya nggak apa-apa gitu. Tapi ini anak saya kan nggak salah apa-apa gitu loh. Dia kenapa harus dia yang diserang? Dia dihina-hina, dicaci maki di depan umum, dipermalukan. Saya juga nggak enak sama Kak Cita karena Kak Cita tuh nggak tahu apa-apa, tapi dia juga ikutan diserang gitu, dipermalukan juga di depan umum. Gitu. Dan suami saya juga mendapat perlakuan yang tidak baik juga. Dia sempat dianiaya juga, ada luka di dahinya, dan kita dipermalukan habis-habisan di depan umum. Itu orang ramai sekali menyaksikan, memvideokan juga. Tapi kenal nggak dengan sosok itu Mbak? Kenal, kebetulan itu teman saya, dan kita ada masalah, sebenarnya masalah kecil banget, tapi entah kenapa dia segitu marahnya memfitnah kita, menyerang. Kita nggak tahu dia tahu posisi kita dari mana. Tiba-tiba kita baru nyampe, selang 5 atau 10 menit dia ada di TKP dan langsung menyerang. Dia juga datang kan tidak sendiri ya? Nggak sendiri, dia datang ramai. Sekitar berapa? Ada 10 ada orang? 10 orang lebih. Ada 10 orang ya. Gitu. Jadi harusnya sih sebenarnya ya tidak hanya satu orang yang jadi tersangka, karena menurut dari keterangan klien kami,
itu mereka mendatangi kedua klien kami beserta sama Mbak Cita ini secara bersama-sama. Maka itu juga yang kami juga akan sampaikan ke Pak Kapolda dan Pak Wakapolda Metro Jaya dalam hal ini, kenapa cuma 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Apakah karena memang di belakangnya itu ada seorang jenderal, ya? Apakah karena ada seorang jenderal itu yang menyebabkan hanya jadi 1 tersangka? Itu juga yang kami akan lakukan upaya permohonan perlindungan hukum terhadap klien kami gitu. Apa itu kejadiannya, Bang? Di gambar atau di foto saya ini adalah gerombolan mereka, gerombolan dari tersangka yang mendatangi klien saya untuk melakukan penganiayaan dan mempermalukan klien saya di hadapan umum. Gitu. Nah. Ya, ini orangnya. Ini tersangkanya, ya, yang sampai saat ini belum juga diberlakukan penahanan, seperti kayak kebal hukum gitu loh, jalan-jalan apa. Keluar kota. Ada ini nggak? Ada permohonan maaf nggak? Tidak ada. Ya, coba jadi ini sudah jelas, kami duga, patut diduga karena orang ini merasa di backing sama ada saya nggak tahu ya, oknum jenderal infonya apa? Jenderal polisi ya. Polisi bintang 1. Infonya jenderal polisi bintang 1 ya. Ya, saya nggak tahu nih benar apa enggak. Makanya kan itulah gunanya kami melakukan upaya permohonan perlindungan hukum ya kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan Pak Wakapolda Metro Jaya untuk betul-betul bisa menelusuri benar nggak gitu loh. Apakah memang benar ada oknum ya jenderal yang membackingi orang tersebut sehingga orang tersebut sampai detik ini tidak ada permohonan maaf ya, sehingga orang tersebut bisa melakukan semena-mena terhadap klien saya perempuan dan bayinya ya. Ini sih yang betul-betul buat saya pribadi, saya terpanggil ini memang harus diluruskan ya, harus ditegakkan gitu loh keadilan. Nah ini yang kami duga ini ya, betul ya, orang-orang Ya, yang benar, mendatangi sama-sama ya. Jadi ini orang yang di sini itu semua yang sama-sama datang ya. Jika Iya. menyerang. Ada sisanya masih Ini. banyak. Jadi kenapa hanya cuma 1 orang yang jadi tersangka? Padahal jelas-jelas yang mendatangi menghampiri klien saya itu ada ini orang-orangnya. Tapi kenapa hanya jadi 1 orang tersangka? Ya, ini sudah saatnya tidak pandang bulu lah ya kalau bicara hukum. Orang tidak boleh merasa di belakangnya ada jenderal, ada kasihan nanti sayang. Kan belum tentu juga jenderalnya memang mensupport apa yang dia lakukan. Betul. Sekarang pertanyaan saya ya, masuk logika nggak kalau ada seorang jenderal polisi yang membackingi orang, ya, yang dengan sengaja menyerang seorang ibu dan bayinya, bahkan meludahi klien saya berserta dengan bayinya. Saya rasa nggak mungkin lah ya, atau dia cuma jual-jual nama ada backing di belakangnya kan begitu. Tapi kalau dari hati nurani sebagai seorang manusia, mau jenderal, mau presiden sekalipun nggak mungkin lah mau membackingi atau mau mensupport orang yang sudah melakukan perbuatan tercela tersebut kepada seorang bayi gitu ya, yang berusia 17 tahun. Ikut diserang, mungkin penyerangan seperti apa yang dirasakan? Iya, saat itu memang cepat sekali ya terjadinya. Kami juga, ya aku dengan teman-teman, ada kita bertiga. Pada saat mereka datang kita bingung juga gitu. Dan mungkin karena alhamdulillahnya mereka sabar sekali gitu. Ketika mereka mendapat perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, mereka sabar, mereka diam, nggak ikut terpancing lah gitu. Mungkin ya, saya ada kemungkinan dia juga pengen ikut saya emosi gitu, jadi saya pun diserang gitu. Tapi menurut saya itu bukan hal yang terlalu krusial. Yang krusial adalah anak kecil yang diserang gitu. Anak kecil yang diserang yang patut kita jaga, karena anak itu tidak bisa apa-apa, belum bisa berbicara, belum bisa defend sama dirinya gitu. Jadi menurut saya sebagai manusia biasa, saya harus menjaga, saya juga harus punya empati yang pasti, karena saya juga ada di kejadian ya. Saya berbicara, saya di sini, saya fight dari hampir 1 tahun di Polres Jakarta Selatan, tapi sampai saat ini walaupun sudah ditersangkakan, orangnya bisa kemana-mana. Jadi kami minta perlindungan, kemudian kami juga kemarin ke Komnas Anak,
alhamdulillah dari Komnas Anak juga menerima gitu. Jadi mohon bantuannya dari teman-teman semua masyarakat. Kalau kita semua punya hati nurani melihat anak kecil dibeginikan, apalagi anak itu tidak punya dosa, tidak punya masalah apa-apa, ya kita tolong bantu, kita jaga, kita kawal ketat supaya kasus ini berjalan lancar. Kita sendiri diserang secara verbal atau secara Verbal aja. boleh tahu apa yang kata-kata ini sehingga bisa Agak memancing ini emosi ya. dan sebagainya. Ya boleh nggak apa-apa. Gak apa aku bilang. Boleh. Dia teriakin, cita-cita ta, kau itu mandul. Kayak gitu. Ya gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Ya, artinya saya menduga apakah orang ini benar-benar disupport ya sehingga dia melakukan aksinya luar biasa, berani di hadapan umum. Itu di Pondok Indah Mall kejadiannya, di restoran Paul di Pondok Indah Mall 3 ya. Ya. Ya, itu betul-betul kan tempat ramai. Ya. Dia datang secara beramai-ramai juga ya, si tersangka. Kenapa kami infokan sebagai tersangka? Karena memang ini ada surat pemberitahuan penetapan tersangkanya. Ya. Baik, memang dilaporkan memang berapa orang, Mas? Sehingga hanya ditetapkan satu tersangka doang. Iya, sebenarnya kan yang kita laporkan ya orang-orang yang terlibat ya. Karena jatuh pengeroyokan. Iya, jatuhnya 170, pasal 170 KUHP, yang dimana orang secara bersama-sama melakukan ya satu tindakan ya kekerasannya sudah terbukti, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, bapak ini Pak Aji sebagai korban di situ gitu. Jadi memang betul-betul ini satu peristiwa yang buat saya sendiri juga luar biasa ya, kok ada orang berani menyerang seseorang di tempat umum gitu loh, secara Tidak ada bersama-sama. landasan apa-apa ya. Oh, melakukan itu. Dia membanting setelah handphone, diludahi. dia merampas Menghancurkan handphone dari juga. tangan saya juga, membantingnya sampai hancur. Menghancurkan. Coba saya ingin menghimbau ya, kalau memang betul ya si tersangka ini ada Pak Jenderal di belakangnya ya. Saya rasa Pak Jenderal juga harus lebih hati-hati, Pak. Jangan mau Bapak dijual-jual namanya untuk menakut-nakutin kami para klien ya. Kami terus terang, kami kalau ditakut-takutin hal seperti itu ya saya juga nggak yakin ya. Atau mungkin dia berceritanya lain sama Pak Jenderalnya. Faktanya seperti apa, kan begitu. Sudah jelas orang didatengin, dimaki-maki, dianiaya, bayinya diludahin. Saya rasa Jenderal mana juga, Pak Kapolri juga nggak mau lah mensupport orang yang seperti tersangka ini gitu. Jadi saya rasa ya itulah pentingnya kami hari ini datang ke Polda Metro Jaya untuk bertemu dengan Bapak Kapolda Metro Jaya dan Pak Wakapolda Metro Jaya untuk menyampaikan permohonan kami ya, mohon perlindungan terhadap klien kami juga, dan segera menangkap atau segera melakukan penahanan terhadap si tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan. Kita secara pribadi tidak juga melaporkan pribadi. Saya cukup lah ya. sudah kalau untuk saya sendiri, saya kan sebagai saksi. Bagi saya mendampingi korban sudah sangat cukup. Terus kemudian juga alhamdulillahnya dibantu sama Pasunan juga gitu. Nah mungkin untuk kedepannya apabila ada keterlibatan di lain-lain pihak yang tidak bisa membantu dalam menyelesaikan kasus ini, ya mungkin aku juga bisa ikut juga. Ya, Sebagai sebagai contoh sebelumnya ketika di KPK tadi itu udah psikis kamu nggak sih? Aku lebih mikirin psikisnya ibu dan anak Anaknya, sih, ya. apalagi anaknya sangat trauma karena setelah itu dari kejadian itu Vika, suaminya Aji dan anaknya, kita tidak bisa keluar kemana-mana karena kita takut. Sebelumnya juga Vika juga diberikan banyak sekali ancaman-ancaman dari Si pelaku. tersangka ancaman-ancaman kayak mau membunuh dan lain-lain ada di situ gitu. Aku juga baca gitu. Jadi kami benar-benar dalam setahun ini nggak bisa kemana-mana gara-gara itu gitu. Jadi kalau mengenai laporan, saya sudah ada melapor juga, ada, tapi bukan ke dia. Ya, jadi itulah sesuatu hal yang mendesak ya. Kan jelas syarat
untuk diberlakukan penahanan adalah dikhawatirkan melarikan diri. Ya. Ya, kalau dikhawatirkan melarikan diri, Ya. pada faktanya dia sudah tersangka tapi dia masih berkeliaran jalan-jalan ya. Ya. Itu satu, terus kedua dikhawatirkan mengulangi perbuatan yang sama atau melakukan misalnya intimidasi atau ancaman gitu ya. Nah, itulah makanya kami meminta pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini juga Polres Metro Jakarta Selatan untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Karena Iya. memang ancamannya sudah dibuktikan sama dia. Iya. Ya, ancaman kekerasan itu sudah dibuktikan terhadap Mas Aji ya sebagai korban dan Mbak Vika juga sebagai korban sudah dibuktikan gitu loh. Oh iya, ada tambahan lagi. Ternyata banyak sekali korbannya, bukan cuma kita aja. Jadi yang akan melapor juga banyak sekali nanti. Oh, untuk berikut ke depannya. Untuk berikut ke depannya ada laporan lain. Permasalahan itu benar-benar permasalahan yang gede banget gitu nggak sih, nggak sampai dia sampai begitu ngelakuin hal itu. Aku perlu bilang permasalahannya. Ya sebenarnya masalahnya kecil, Kecil tapi banget. banyak banget korbannya, itu aja Mbak. Gitu, banyak banget korbannya dan yang mau melapor, yang sudah melapor pun ada. Masalah sepele aja sih. Iya. Sosok tersangka ini public figure, selebgram atau anak dari siapa? Sementara ini sih belum ada info yang apa ya, yang seperti ditanyakan itu sih. Tapi namun demikian buat kami percaya dengan adanya reformasi birokrasi Polri sendiri tidak pandang bulu ya, gitu loh. Makanya kami saya pribadi dapat info bahwa si tersangka itu ada jual nama-nama jenderal lah atau ya mungkin benar mungkin tidak. Ya saya dapat yakinkan pastikan bahwa kalau memang Pak Jenderal itu mensupport, mungkin Pak Jenderal tidak tahu kelakuan dia, ya, atau hanya dia menjual-jual, dia kenal sama Pak Jenderal itu, dia jual-jual untuk menakut-nakuti orang, atau juga untuk menakut-nakuti para penyidik yang sedang menangani kasusnya dia. Betul. Kan makanya kita nggak tahu kasusnya ya. lama. Makanya kasusnya lama. Oke. Oke. Mungkin kayak video atau foto misalkan. Foto yang tadi. Video mungkin ada. Kita sudah serahkan di pihak kepolisian, Iya. termasuk info dari klien kami ada rekaman. Dari penyidik. Ada rekaman bahwa orang tersebut atau si tersangka memang betul melakukan meludah terhadap klien saya dan anaknya yang masih berusia 7 bulan ya pada saat itu. Ada pengakuan Pak. Gimana? Ada pengakuannya. Kalau masalah pengakuan itu kan bukan ranah kami ya. Penyidik. Tapi faktanya kalau seseorang sudah menjadi tersangka artinya sudah cukup alat bukti maupun hasil daripada penyelidikan gitu. Makasih ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak ya Mas. Thank you.